Puji Tuhan, Shalom saudaraku. Mari siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Hari ini mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang kami miliki Tuhan. Kami boleh kembali memuji, menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari bersyukur kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu hari ini buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Engkau baik Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Mari katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Katakan, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab itu Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Na 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 na. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
bersama. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangguh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tangguh di hidupku. Mari sembah Yesus Tuhan. Mari sekali lagi menyembah Tuhan. Hari ini bawa hatimu untuk menyembah Yesus, sebab Dia yang layak untuk disembah. Terima kasih Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, we give You glory, we give You praise, oh Lord. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, Yesus Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, kami berikan pujian, kami berikan pengagungan. Terima kasih, terima kasih Yesus. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From You are all things, into You are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From You are all things, into You are all things. You deserve the glory. From You are all things, into You
deserve the glory. From you are all things, into you are all things. You deserve the glory. Shalom saudara-saudara, pada hari ini kita bersyukur kita masih bisa beribadah, dan sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bersyukur Tuhan kalau kami bisa beribadah, dan sebenarnya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biar hikmat dan urapan yang baru boleh turun atas kami, untuk kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan Tuhan. Biar itu boleh tertanam di hati kami, berbuah, dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdoa untuk hamba-Mu, juga minta urapan dan hikmat yang baru Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak berguna ini, yang hanya berguna saat Tuhan menggunakannya. Biar setiap apapun yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu ini sesuai dengan isi hati-Mu, kehendak dan rencana-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada setiap jemaat-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Pada bulan Oktober ini kita sudah dengar dari Pastor Gayus dan juga Pastor Markus dan hamba Tuhan lainnya berbicara mengenai hal kekhawatiran. Dan memang hal kekhawatiran ini adalah sesuatu yang sangat umum terjadi di hidup kita. Dan kalau kita melihat di Alkitab, Tuhan sudah menuliskannya terlebih dahulu untuk kita mengenai hal kekhawatiran ini. Berarti hal kekhawatiran ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita, sehingga Tuhan menuliskannya di Alkitab. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memperkatakannya, bukan nabi-nabinya. Jadi pada hari ini saya akan share dengan judul Don't Worry, Be Happy. Diambil dari perikop Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Jadi bicara judul Don't Worry, Be Happy, apakah itu sesuatu yang make sense? Apakah itu sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah itu sesuatu yang bisa kita percayai? Karena Don't worry, be happy, saya akan percaya kita sering mendengarnya, dan mungkin kita pun juga suka memperkatakan hal itu. Jadi don't worry, be happy ini adalah sesuatu yang menurut saya penting untuk saya boleh share pada hari ini. Nah, untuk mencapai don't worry, be happy, ada 3M yang saya mau share pada hari ini. Yang pertama, kita akan baca dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, bicara di ayat 25 ini, dua kata pertama itu berbicara karena itu. Dan karena itu mengacu kepada ayat sebelumnya di mana perikop itu berjudul hal mengumpulkan harta. Jadi sebelum perikop hal kekhawatiran, di atasnya adalah hal mengumpulkan harta. Nah, ini menarik. Alkitab sedang berbicara kepada kita bahwa perkara khawatir atau tidak dipengaruhi ada dari hal mengumpulkan harta, atau bisa dibilang hal yang bisa membuat kita khawatir adalah harta kita. Nah, ini kita perlu belajar, dan ada 3M yang saya mau share hari ini, bagaimana menurut saya melalui 3M ini kita bisa mencapai don't worry dan kita bisa be happy. M yang pertama adalah menghargai harta yang benar. Di Matius 6 ayat 19 sampai 21 kita baca, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi langkah pertama untuk kita tidak menjadi khawatir, kita perlu menyadari apa yang menjadi apa atau siapa yang menjadi harta yang paling berharga bagi kita. Karena tadi firman Tuhan katakan, karena itu bicara hal mengumpulkan harta, itu menentukan apakah kita bisa menjadi khawatir atau tidak. Harta yang kita miliki tanpa kita sadari itu menjadi sesuatu yang kita andalkan, menjadi sesuatu yang kita jadikan pegangan. Nah, harta di sini bukan hanya bersifat hal-hal yang bersifat kemewahan seperti perhiasan, emas batangan, mobil mewah, properti, apartemen, tanah gedong, sawah, atau apapun juga, tapi juga lebih kepada hal-hal yang mendasar seperti pekerjaan, bisnis, koneksi, skill, atau mungkin warisan orang tua, ya kan? Nah, harta menentukan di mana hati kita. Jadi kalau kita menempatkan harta ini salah,
harta paling berharga kita salah, maka hati kita berada di tempat yang salah. Nah, di firman Tuhan yang berbeda di Amsal 4 ayat 23 mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita perlu menyadari betul yang pertama, langkah yang pertama, yang pertama adalah menghargai harta yang benar. Apa yang menjadi harta kita yang paling berharga? Apakah itu yang tadi saya bilang, apakah itu pekerjaan kita, bisnis kita, koneksi kita, skill kita, warisan, atau apapun itu. Atau sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, hal-hal yang bersifat rohani. Nah, karena gini, waktu kita punya harta yang benar, hati kita berada di tempat yang benar, maka yang Amsal 4 ayat 23 sampaikan, dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saya yakin dan percaya kalau ada kehidupan, seharusnya tidak ada kekhawatiran. Jadi, pastikan yang pertama bahwa kita menempatkan, kita memiliki harta yang benar. Dan yang kedua, kita mengabdi kepada Tuhan yang benar, yang kedua. Kita baca dari Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Langkah kedua yang jauh lebih penting dan sangat berpengaruh kepada kita secara langsung, Alkitab berkata bahwa hanya ada dua tuan dalam dunia ini, yaitu Tuhan atau Mamon. Nah, Mamon saya search di internet, browsing, dan saya temukan gini, definisi kata Mamon itu mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan, sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Jadi Allah sedang bicara bahwa apa atau siapa yang menjadi harta yang paling berharga buat kita, maka hal itu juga akan menjadi tuan kita. Dan kepada harta itulah kita akan mengabdikan diri kita. Dan pilihannya cuma ada dua, Tuhan atau kepada Mamon. Kalau kita menganggap harta yang paling berharga buat kita adalah skill, contoh kayak misalnya Ronaldo, pemain bola terbaik dunia. Kalau dia menempatkan, bagi Ronaldo, ini sebagai contoh saja, Ronaldo menempatkan skillnya sebagai harta terbesar dia, maka dia akan mengabdikan hidupnya untuk skillnya itu. Dia akan berlatih puluhan jam, dia akan melakukan segala sesuatu supaya badannya tetap fit, tetap sehat, bisa bermain bola 2 kali 45 menit dan sebagainya. Ada contoh yang lainnya, misalnya aktor film Jackie Chan dengan kungfunya, dia terkenal sebagai aktor yang tidak menggunakan stuntman, jadi dia jatuh-jatuh sendiri, patah-patah sendiri, dan buat dia karir perfilmannya adalah harta terbesarnya, harta yang paling berharga baginya. Makanya dia mengabdikan dirinya kepada hal itu. Dia berikan yang terbaik. Itu yang menentukan harta yang paling berharga itu membuat kita mengabdikan hidup kita kepadanya. Atau kita ambil contoh yang positif, yang baik, Mother Teresa. Buat Mother Teresa, harta yang paling berharga adalah rakyat miskin di India, di mana dia mengabdikan hidupnya untuk mereka. Memberi pengobatan, memberi makanan, melayani mereka dan segala sesuatu. Itu yang penting, dan makanya Tuhan katakan di awal, jauh sebelum bicara mengenai kekhawatiran, Tuhan bicara mengumpulkan harta. Tuhan bicara mengenai harta. Dan bicara harta, bicara tuan, hanya ada dua, Tuhan atau Mamon. Nah, kita belajar nih di poin kedua, di langkah kedua ini, di M yang kedua, bahwa kita harus mengabdi kepada Tuhan yang benar. Selama ini kita perlu melihat kepada diri kita. Selama ini kita mengabdikan diri kepada apa atau kepada siapa? Apakah kepada pekerjaan kita? Ada pemilik-pemilik toko yang rela bangun pagi, buka toko pagi-pagi, nungguin toko setiap hari, 7 hari, tidak beribadah karena ya pengabdiannya di situ. Harta terbesarnya adalah tokonya, pencahariannya. Rela nggak beribadah, bangun pagi, pulang malam, dan segala macam dilakukan terus-menerus tanpa hari libur, ya kan? Itu pengabdian. Nah, pengabdian itu berangkat dari harta yang paling berharga. Kita belajar hari ini bahwa apa yang menjadi harta yang paling berharga buat kita. Dan kalau harta itu sudah benar, kemudian kita akan mengabdikan hidup kita kepadanya. Nah, pastikan jangan sampai kita mengabdi kepada tuan yang salah. Kita perlu mengabdi kepada Tuhan yang benar, yaitu Tuhan dan bukan Mamon. M yang ketiga atau langkah yang ketiga adalah miliki mindset yang benar. Nah, kita baca di Matius 6 ayat 30 sampai 34.
Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. M yang ketiga adalah miliki mindset yang benar. Nah, bicara memiliki mindset yang benar, ada 3 hal yang saya mau share secara cepat. Yang pertama adalah mindset mengenai kepercayaan kepada Tuhan. Kita perlu percaya kepada Tuhan secara 100%. Kita perlu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Dia tidak pernah ingkar janji. Apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia firmankan, apa yang Dia janjikan, tidak pernah Dia ingkari dan selalu Dia tepati. Dia mengasihi kita dengan sempurna. Dia berikan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Kurang apa lagi? Kita perlu percaya sama Tuhan 100%. Kita perlu percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Karena kenapa? Karena keraguan, ketidakpercayaan, itulah yang membuat perasaan khawatir itu mulai muncul dalam hati kita. Jadi kita perlu percaya sepenuhnya. Bisakah dibayangkan bahwa gini, kita bisa bilang bahwa, oke, saya percaya sama Tuhan, bahwa kalau saya percaya Tuhan Yesus, saya mati masuk sorga. Di mana sorga itu bicara kekekalan, sesuatu yang tak terbatas, infinite, kekal. Tapi kemudian kita tidak percaya kepada Tuhan untuk hal-hal yang kecil dalam hidup kita. Contoh memberi perpuluhan. 1/10 dari apa yang kita terima, firman Tuhan katakan itu milik Tuhan untuk dikembalikan. Dimana kalau kita tidak mengembalikannya, itu sama dengan mencuri. Tapi kemudian 10% itu kita tidak percaya bahwa Tuhan, hitungan di atas kertasnya kurang. Kalau 10% ini saya kembalikan sama Tuhan, kurang. Bayar cicilan, bayar tagihan, belum kalau misalnya mendadak anak sakit atau apa, kebutuhan yang tak terduga. Itu kita nggak bisa percaya. Tapi dan kemudian kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya sama kamu bahwa kalau saya mati masuk surga, bicara kekekalan, ya kan? Lu bicara tagihan bulanan aja, lu nggak bisa percaya untuk menyerahkan 10% dari penghasilanmu itu. Atau apa? Bicara kekekalan, oke, percaya Tuhan sepenuhnya. Tapi kemudian bicara bahwa besok bisa makan apa enggak ya? Besok bisa bayar uang sekolah anak nggak ya? Atau hal-hal yang sifatnya praktis dan sehari-hari gitu. Tidaklah mungkin kita bisa mempercayai Tuhan untuk kekekalan. Sesuatu yang luar biasa besar itu. Kalau kita nggak bisa mempercayai Tuhan untuk hal-hal kecil dalam hidup kita yang sifatnya hari-hari, sifatnya praktis. Jadi pertama kita perlu mindset yang benar adalah kepercayaan kepada Tuhan. Percayakah kita sepenuhnya sama Tuhan bahwa Dia sanggup, Dia mau untuk menolong kita, mengasihi kita, dan menolong kita. Yang kedua, mindset mengenai harta yang sesungguhnya. Kita baca tadi bahwa di ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Harta yang sesungguhnya adalah hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat kekekalan, bukan sesuatu yang jasmani. Di ayat yang berbeda di Roma 14 ayat 17 berkata begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah ini nih bagian dari don't worry, be happy. Nah ini bicara damai sejahtera dan sukacita. Bahwa kita tidak perlu khawatir dan jadilah damai sejahtera. Milikilah damai sejahtera, milikilah sukacita. Don't worry, be happy. Jadi makanan dan minuman bicara mengenai kebutuhan jasmani. Tapi kerajaan Allah bukan masalah jasmani, bukan masalah makanan dan minuman. Harta sebenarnya adalah hal-hal yang bersifat rohani. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Makanya carilah dahulu kerajaan Allah. Itulah yang kita perlu kejar. Harta yang sesungguhnya yang perlu kita kumpulkan. Perbanyak kebenaran, perbanyak damai sejahtera, perbanyak sukacita. Bukan perbanyak penghasilan, bukan perbanyak harta benda, mobil, properti dan segala macam. Ada kemarin saya sempat ngobrol dengan beberapa rekan dan kemudian keluar istilah kalau nyari pasangan yang penting punya hati. Yang pertama punya hati. Apakah itu hati? Harta dan properti. Yang kedua, carilah
pasangan yang punya cinta. Apa tuh? Cincin permata. Oke. Dan yang ketiga, nah ini paling penting dan ini menarik buat saya. Dia bilang begini, yang ketiga, carilah pasangan yang terima uang terus menerus. Bukan itu harta yang kita cari sebenarnya. Yang kita cari adalah harta yang bersifat rohani, kebenaran, hidup benar, hidup kudus, lakukan firman Tuhan. Hal-hal yang memang menyenangkan Tuhan, itu harta yang sesungguhnya. Nah, mindset kita perlu dirubah, disesuaikan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu yang nomor satu. Waktu kita temukan harta yang benar itu, hati kita di tempat yang benar, maka kita nggak akan khawatir. Dan yang ketiga, mindset yang perlu kita rubah, yang perlu kita sesuaikan pada hari ini adalah gini. Hidup di hari ini. Sebenarnya kalau kita baca Alkitab, Allah kita mengajarkan kepada kita untuk hidup sehari demi sehari. Menjadi khawatir itu karena kita berpikir terlalu jauh ke depan. Ya benar bahwa kita perlu persiapan, itu baik, kita perlu merencanakan segala sesuatunya, sekolah anak, kemudian pensiun dan segala macam, itu semua baik, itu tidak dilarang. Tapi kita perlu belajar bahwa menyerahkan apa yang kita rencanakan, apa yang kita persiapkan itu ke dalam tangan Tuhan, supaya biar bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Belajar dari doa Bapa kami contohnya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nggak bilang, berilah kami pada hari ini makan kami yang sebanyak-banyaknya. Atau berilah kami makanan yang bisa untuk hari ini sampai seminggu ke depan. Dimana kita bisa menimbun, bisa menumpuk dan segala macam. Enggak, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Apa yang kita alami hari ini Tuhan izinkan untuk terjadi. Ya ada pandemi, ya ada pengurangan karyawan, ya ada bisnis yang tutup, ya ada orang yang sakit, dan bahkan Tuhan panggil pulang. Tapi semua itu Tuhan izinkan dan Tuhan dalam kendali. Hiduplah dalam hari ini, karena kita nggak tahu besok apakah kita masih hidup di dunia ini. Itu sesuatu yang kita perlu belajar bahwa hidup sehari demi sehari. Ada juga ayat di Alkitab berkata bahwa belajar untuk menghitung hari-hari. Yang terpenting adalah hari ini. Kemarin sudah berlalu, kita tidak bisa rubah. Besok kita nggak tahu apakah masih ada hari esok buat kita. Setiap pribadi kita nggak pernah tahu apakah malam ini kita menutup mata dan kita membuka mata di hari berikutnya. Bisa juga membuka mata di kekekalan, ya kan, langsung ketemu Tuhan Yesus. Tapi belajarlah hidup di hari ini. Karena hidup sehari demi sehari. Waktu kita tahu bahwa besok, kalau Tuhan izinkan ada hari esok, kita percaya bahwa ya besok ada berkatnya. Besok ada pertolongan Tuhan. Besok ada mujizat Tuhan. Dan itu cukup. Dan itu tidak akan membuat kita menjadi khawatir, nggak akan membuat kita menjadi overthinking, ya kan? Zaman sekarang banyak tuh overthinking kak, overthinking pastor, ya kan? Semua overthinking, ya kan? Come on, firman Tuhan bilang belajar bahwa hidup sehari demi sehari. Kalau hari ini belum ketemu pasangan hidupmu, mungkin besok. Kalau besok belum, mungkin besoknya lagi. Day by day, hidup sehari demi sehari. Tentu dengan perencanaan baik. Tentu dengan persiapan baik, tapi hiduplah hari demi hari. Don't worry, be happy, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Jangan kamu khawatir. Jadilah tenang, milikilah damai sejahtera, milikilah sukacita. Saya mau bersaksi sebagai penutup. Ada masa di mana waktu saya di Jakarta, saya jadi supir Grab. Saya berkendara mobil dan pada suatu siang saya mengantuk. Dan kemudian saya menabrak mobil di depan saya. Singkat cerita mobil saya rusak, harus masuk bengkel. Waktu masuk bengkel, diestimasi bahwa lama perbaikan itu sekitar 2 bulan. Pada saat itu, saya adalah mata pencaharian tunggal. Saya hanya bekerja, maksudnya yang bekerja hanya saya, istri saya tidak bekerja. Jadi waktu dapat kabar bahwa butuh perbaikan selama 2 bulan, di mana kendaraan itu adalah satu-satunya yang saya gunakan untuk mencari nafkah, untuk mempunyai penghasilan, terus terang saya khawatir. Saya pendeta juga manusia, tapi ya khawatir lah gitu. Dan pada saat itu kemudian Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Saya yakin dan percaya, saya nyetir itu sudah sekian tahun lah. Dan ngantuk tuh bukan sesuatu yang baru gitu istilahnya. Semua orang bisa mengantuk waktu lagi nyetir, tapi kalau Tuhan izinkan saya ngantuk dan nabrak, there is something. Itu yang saya percaya. Dan ya sudah, saya serahkan sama Tuhan, yang kau tahu bahwa ini satu-satunya penghasilan. Kalau saya nggak nge-grab, saya nggak narik, begitu bahasanya, ya nggak ada penghasilan. Ajaibnya, 2 hari kemudian,
istri saya diterima kerja dengan gaji yang lebih besar dari sebelumnya, di mana nominal itu kurang lebih menggantikan nilai penghasilan saya. Dan di situ saya belajar gini, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan dalam kendali. Dan sampai satu titik di saat itu, saya tahu bahwa harta saya bukan kendaraan saya atau penghasilan saya. Harta saya adalah Tuhan Yesus. Harta saya adalah iman saya kepada Tuhan, yang saya percaya bahwa kalau Tuhan tutup satu pintu, Tuhan akan buka pintu yang lain. Dan siapa yang sangka bahwa 2 hari kemudian si hidup dalam sehari demi sehari. Hari ini saya dapat vonis, mobil saya 2 bulan mesti masuk bengkel, tidak ada penghasilan, nggak tahu gimana ceritanya. Besokannya lagi dapat kabar istri dapat pekerjaan. Sehingga itu buat saya bukti bahwa don't worry, be happy. Karena waktu kita percaya sepenuhnya sama Tuhan, ada damai sejahtera dan sukacita. Don't worry, be happy. Jadi hari ini kita belajar ada 3 langkah. M yang pertama adalah pastikan kita memiliki harta yang benar. Harta yang benar itu bukan harta duniawi, tapi harta rohani. Harta yang bersifat kekekalan, kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Yang kedua, mengabdilah kepada Tuhan yang benar. Hanya ada 2 Tuhan dalam dunia ini, Tuhan atau Mamon. Kalau kita sedang tidak mengabdi kepada Tuhan, kita sedang mengabdi kepada Mamon. Simpel aja. Dan kita sadari pada hari ini, apakah yang sedang kita jadikan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan atau Mamon. Dan yang ketiga, milikilah mindset yang benar. Mindset yang benar mengenai apa? Mengenai kepercayaan kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu Tuhan yang bisa dipercaya 100%. Kamu percaya kekekalan, kamu harus percaya kepada hal-hal lainnya. Hal-hal yang bersifat praktis sehari-hari, kebutuhan hidup, makan, minum, pakaian, uang sekolah anak, cicilan mobil, cicilan rumah, dan segala sesuatunya. Pasangan hidup, percayakan juga bahwa itu memang sesuatu yang Tuhan kendalikan. Mindset yang kedua adalah harta yang sesungguhnya bukan hal-hal yang jasmani, bukan soal makan minum, apartemen, rumah, gedong, sawah banyak, dan segala macam, tapi hal-hal yang bersifat rohani. Yang ketiga, mindset yang kita perlu rubah adalah hidup di hari ini. Kita perlu menyadari bahwa kita hidup di dalam dunia ini sehari demi sehari. Kita nggak tahu hari esok kita seperti apa yang akan terjadi, apalagi masa depan kita. Tapi kita percaya di Yeremia 29:11 bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, penuh harapan. Itu aja menjadi pegangan kita. Tapi sehari demi sehari kita lalui dengan ucapan syukur, dengan pengharapan, permohonan doa kepada Tuhan. Itulah yang penting. Jadi belajarlah menikmati hidup sehari demi sehari. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perencanaan, target, cita-cita, dan segala sesuatu itu baik, tapi serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Karena kita percaya bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita, mendatangkan damai sejahtera, penuh pengharapan. Kalau kita tahu hidup dan masa depan kita ada di tangan Tuhan yang begitu mengasihi kita dan selalu menginginkan yang terbaik buat kita, perlukah kita khawatir? Mungkinkah kita khawatir? Oleh karena itu, saya mau bilang, don't worry, be happy. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami belajar bahwa untuk kami tidak menjadi khawatir, kami perlu memiliki harta yang benar Tuhan. Harta yang sesungguhnya adalah Engkau. Pengiringan kami kepadamu, iman kami kepadamu Tuhan. Biar kami mengabdi kepada Tuhan dan bukan kepada Mamon Tuhan. Dan biar juga Tuhan kami boleh menjalani hari-hari hidup kami Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa harta yang sesungguhnya adalah hal-hal yang bersifat rohani. Untuk kami boleh percaya 100% kepadamu Tuhan. Di hari-hari yang kami lalui, kami belajar dalam pengiringan kami, dalam pertumbuhan iman kami untuk terus belajar mempercayai Engkau hari demi hari. Dari hal-hal yang kecil kepada hal-hal yang lebih besar lagi, sampai kepada akhirnya Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami di dalam tangan Tuhan dan sepenuhnya Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Dan belajar kami mau menikmati hidup sehari demi sehari Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apapun yang menjadi kehendak kami, apapun yang menjadi cita-cita kami, perencanaan kami, target kami, semua yang kami persiapkan Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena kami tahu bahwa kehendak dan rencana-Mu yang terbaik bagi kami.
Kami belajar hari ini Tuhan untuk kami tidak menjadi khawatir karena kami tahu harta yang sesungguhnya adalah Engkau Tuhan. Dan karena kami menempatkan hati kami di harta yang benar, di tempat yang benar Tuhan, kami tidak perlu khawatir. Dan kami akan menerima damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Be happy Tuhan, di hari-hari yang kami lalui bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil, pertolongan akan tiba tepat pada waktunya. Mujizat akan kami terima tepat pada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman pada hari ini Tuhan. Biar Engkau yang berbicara lebih lagi kepada mereka Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu, biar Engkau yang terus berbicara Roh Kudus. Biar tolong mereka untuk mereka tidak menjadi pendengar saja Tuhan, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan, untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami ingin menerima berkat-Mu Tuhan. Mari angkat tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan bisnis-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, kuliah-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan. Dan Kau akan setia kepada Tuhan sampai dengan kesudahannya. Amin, amin, dan amin. Saudara-saudara, setelah ibadah selesai akan ada pengumuman di akhir video. Pastikan bahwa semua bisa dilihat, kemudian untuk persembahan juga ada nomor rekening di belakang, juga scan barcode bisa dilakukan. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Sky.